Ada banyak pemahaman tentang pengembangan sistem informasi. Kendall dalam bukunya Systems Analysis and Design menawarkan pendekatan komprehensif untuk pengembangan sistem informasi, dengan penekanan pada analisis sistem, desain, dan penerapan teknik berbasis sistem. Kendall juga menjelaskan metode dan alat-alat yang digunakan dalam mengembangkan sistem yang efektif dengan memfokuskan pada interaksi manusia dan komputer. Siklus pengembangan sistem, System Development Life Cycle, SDLC, terdiri dari beberapa tahapan yang krusial yaitu 1. Mengidentifikasi masalah, peluang dan tujuan. 2. Menentukan syarat. 3. Menganalisis kebutuhan sistem. 4. Merancang sistem yang direkomendasikan. 5. Mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak. 6. Menguji dan mempertahankan sistem. 7. Mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem. Fase 1. Identifikasi masalah dan peluang dalam siklus pengembangan sistem, SDLC. Fase identifikasi masalah dan peluang merupakan tahap awal dalam siklus pengembangan sistem, SDLC, yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan keseluruhan proyek sistem informasi. Pada tahap ini, organisasi berusaha memahami permasalahan yang ada dan mengeksplorasi peluang yang bisa diperoleh dari pengembangan atau peningkatan sistem. Fokus utama adalah mengidentifikasi apakah sistem informasi baru diperlukan atau sistem yang ada perlu diperbarui untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Langkah-langkah fase identifikasi masalah dan peluang. 1. Penilaian kebutuhan dan kondisi saat ini dengan analisis situasi bisnis, identifikasi stakeholder, dan pengumpulan informasi. 2. Penentuan masalah utama. Dikaji masalah operasional, strategis, dan teknologi. 3. Analisis peluang peningkatan, mengidentifikasikan peluang teknologi dan peluang bisnis. 4. Studi kelayakan awal, termasuk di dalamnya kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional. 5. Pengembangan proposal proyek berdasarkan analisis yang telah dibuat sebelumnya. Fase 2. Menentukan syarat-syarat informasi dalam pengembangan sistem informasi. Sebelum sistem informasi dirancang dan diimplementasikan, sangat penting untuk menetapkan syarat-syarat informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Informasi yang efektif harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat mendukung pengambilan keputusan dan operasi bisnis dengan optimal. Syarat-syarat informasi yang efektif. 1. Relevansi, informasi sesuai dengan kebutuhan. 2. Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan dan disajikan dengan benar. 3. Lengkap, informasi harus mencakup semua data yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. 4. Tepat waktu, informasi harus tersedia saat dibutuhkan. 5. Konsisten, informasi harus disajikan dengan format yang sama. 6. Dapat dipahami. 7. Dapat diakses. 8. Keamanan, informasi yang sensitif harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses penentuan syarat-syarat informasi sebagai berikut. 1. Identifikasi kebutuhan informasi, melalui wawancara, survei, dan analisis proses bisnis untuk memahami informasi apa yang dibutuhkan. 2. Evaluasi karakteristik informasi. Setiap informasi dievaluasi apakah cukup relevan, tepat waktu, lengkap, dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 3. Dokumentasi kebutuhan informasi. Setelah melakukan identifikasi, kebutuhan informasi harus didokumentasikan dengan jelas dalam bentuk spesifikasi sistem yang akan digunakan dalam fase desain. 4. Pengujian dan validasi informasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua syarat yang telah ditentukan dipenuhi, dan pengguna dapat memanfaatkannya dengan efektif. Fase 3. Menganalisis kebutuhan sistem. Fase analisis kebutuhan sistem bertujuan untuk merinci kebutuhan fungsional, apa yang sistem harus lakukan, dan non-fungsional, bagaimana sistem harus beroperasi. Proses ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan melalui wawancara dengan pengguna, survei, observasi proses bisnis, dan analisis dokumen yang ada. Dalam fase ini juga digunakan teknik pemodelan seperti Data Flow Diagrams, DFD, untuk menggambarkan aliran informasi dan Entity Relationship Diagrams, ERD, untuk hubungan antar data. Kebutuhan fungsional mencakup fitur utama sistem, sementara kebutuhan non-fungsional meliputi aspek seperti performa, keamanan, dan skalabilitas. Setelah semua kebutuhan terkumpul, disusun dalam bentuk dokumen spesifikasi kebutuhan, yang akan digunakan oleh tim pengembang sebagai acuan selama desain dan implementasi sistem. Tahap ini juga melibatkan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa kebutuhan sistem sesuai dengan harapan pengguna.